Beberapa waktu lalu, teleskop antariksa James Webb melihat objek luar angkasa yang sangat aneh melintasi galaksi kita. Objek tersebut tidak mengorbit bintang manapun, benda itu objek nakal melayang-layang di angkasa sendirian. Objek pengembara ini rupanya memiliki atmosfer yang mirip kue, dan memeriksanya bisa jadi sangat penting dalam penelitian eksoplanet di masa depan. Selain itu, kita juga bisa memahami bagaimana planet gas raksasa berevolusi dari waktu ke waktu dan apa yang akan terjadi pada Jupiter. Kamu mungkin berpendapat bumi juga memiliki atmosfer berlapis dengan 5 lapisan utama dan beberapa lapisan sekunder. Di bumi, sebagian besar udaranya terdiri dari nitrogen dan oksigen. Adapun planet lain berbeda, ambil contoh Venus yang atmosfernya sangat tebal dan dipenuhi asam sulfat. Ada juga eksoplanet yang memiliki awan uap air atau yang awannya terbuat dari pasir panas. Tapi bagaimana dengan objek nakal kita? Aku tidak tahu mengapa benda itu mendapat reputasi seperti ini, tapi para ilmuwan menyebutnya SIM. Bagaimanapun, ia tampaknya memiliki kombinasinya sendiri yang unik dengan bercak-bercak awan dan reaksi kimia yang aneh di tempat yang tinggi. Planet ini diselimuti awan yang terbuat dari besi dan magnesium, dan atmosfernya memiliki bahan kimia berbasis karbon yang melayang-layang. Para ilmuwan telah melihat aurora di sana seperti cahaya utara yang ada di bumi, tapi jauh di luar angkasa. Ini adalah pertama kalinya para peneliti bisa membuat semacam laporan cuaca pada objek yang tidak biasa seperti ini. Keanehan berikutnya, objek ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori manapun. Objek ini bukan planet biasa karena tidak mengitari bintang. Tapi objek ini juga lebih kecil daripada katai coklat, jadi ia berada di antara keduanya, bukan planet dan bukan pula bintang. Meskipun tidak berbahaya dalam arti, kita semua akan hancur. Para ilmuwan mengatakan bahwa objek-objek nakal seperti ini bisa mengacaukan keadaan jika berada terlalu dekat dengan tata surya. Gravitasi mereka bisa mengacaukan orbit planet-planet yang bisa menyebabkan ketidakstabilan atau tabrakan antariksa. Jadi meskipun teman kita yang nakal ini bukan ancaman saat ini, bisa menjadi ancaman di masa depan. Benda nakal ini memiliki beberapa hal yang unik. Pertama, satu harinya hanya berlangsung selama 2,4 jam. Bayangkan matahari terbit dan terbenam dalam waktu tersebut. Ia juga berada sekitar 20 tahun cahaya jauhnya di nebula Carina yang tidak terlalu jauh dalam hal ruang angkasa. Hal lain yang membuatnya istimewa adalah fakta bahwa ia merupakan objek melayang bebas paling terang dari jenisnya yang bisa kita lihat dari belahan bumi utara. Dan karena ia melayang-layang di angkasa tanpa ada bintang di dekatnya yang mengacaukan pandangan, ia bisa dipotret langsung oleh teleskop seperti Spitzer milik NASA. Ini sangat langka untuk objek yang sangat redup dan jauh. Ketika para ilmuwan memeriksanya dengan inframerah alias penglihatan panas, mereka melihat atmosfer objek nakal ini bertingkah aneh. Sepertinya atmosfernya terus berubah, kadang lebih panas, kadang lebih dingin. Sesuatu yang aneh terjadi. Pada Juli 2023, satu tim ilmuwan menggunakan teleskop antariksa James Webb untuk menyelidikinya lebih dalam. Mereka mengarahkan teleskop tersebut ke SIM dan mengumpulkan banyak sekali data, 6.000 pengukuran hanya dalam waktu beberapa jam. Mereka mengamati radiasi gelombang pendek yang mirip panas berenergi tinggi, lalu melakukan hal yang sama dengan gelombang yang lebih panjang beberapa jam kemudian. Mereka menemukan kecerahan berubah secara berbeda tergantung panjang gelombang. Sebagian atmosfer menjadi lebih terang, sebagian lebih redup, dan sebagian lagi tidak berubah sama sekali. Itu terjadi di semua tempat, tetapi mereka melihat pola. Semua perubahan itu terbagi dalam 3 kelompok. Setiap kelompok memiliki getarannya sendiri seperti identitasnya tentang apa yang terjadi di atmosfer. Objek misterius itu sangat dinamis dengan lapisan awan dan gas yang bergerak sendiri-sendiri. Ini bisa berarti ada 3 hal berbeda yang terjadi di atmosfer. Untuk mencari tahu apa yang ada di balik semua ini, mereka membuat model atmosfer objek nakal tersebut. Ternyata kelompok kurva pertama kemungkinan besar berasal dari awan rendah yang terbuat dari besi. Kelompok kedua berasal dari awan yang lebih tinggi yang terbuat dari mineral yang disebut forsterit yang pada dasarnya adalah kristal yang kaya akan magnesium.
Dan sepertinya lapisan awan ini tidak mulus, lapisan awan ini tidak rata, dan ketidakrataan itu bisa menjelaskan kenapa cahaya yang datang dari awan-awan tersebut terus berubah. Sedangkan untuk kelompok pola cahaya ketiga tidak berasal dari awan. Cahaya tersebut tampaknya berasal dari atas awan, dari apa yang mereka anggap sebagai titik panas di atmosfer. Titik-titik panas ini mungkin terhubung dengan aurora radio seperti cahaya utara bumi, tapi terjadi di bagian radio dari spektrum cahaya, bukan cahaya tampak. Setelah semua pemodelan itu, masih ada misteri yang tersisa. Misalnya, kelompok kurva pertama ada di mana-mana, lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Ini mungkin disebabkan oleh gas-gas berbasis karbon seperti karbon monoksida yang melayang-layang di sekitarnya. Gas-gas ini mungkin menyerap jenis cahaya tertentu pada waktu acak pertama kalinya kita melihat kekacauan atmosfer secara langsung. Beberapa jam yang dihabiskan peneliti tidak cukup untuk mengetahui sepenuhnya. Mereka membutuhkan data berhari-hari dan mereka berharap bisa menggunakan teleskop antariksa Nancy Grace Roman milik NASA yang akan diluncurkan pada 2027. Meskipun objek misterius ini bukan planet nakal, tapi tetap layak disebut. Pada dasarnya, planet-planet ini adalah planet-planet yang diusir dari tata surya asalnya. Ketika sebuah planet terbentuk, biasanya planet tersebut bergabung dengan sekelompok planet lain di sekeliling bintang. Tapi di awal pembentukannya, keadaan ini bisa jadi sangat kacau. Planet-planet saling bertabrakan, bergeser, saling mendekat, dan kadang-kadang ada planet yang terlontar dari sistem. Jadi karena tidak terikat pada bintang, planet-planet nakal ini hanya menjelajah galaksi sendirian. Jika mereka kebetulan berada di dekat sesuatu yang masif, seperti bintang atau lubang hitam, gravitasi objek tersebut akan menariknya. Tapi jika tidak, mereka akan terus melayang. Sebagian besar dari mereka terlontar ketika sistemnya masih terbentuk dan semuanya berantakan. Tapi menurut ilmuwan NASA, sistem yang sudah terbentuk pun bisa melontarkan planet jika orbitnya terlalu aneh atau ada benda besar yang menabraknya. Planet berikutnya yang akan kita bahas bukanlah planet yang nakal karena memiliki bintang induk. Tapi ada satu hal lagi yang menarik, planet ini masih bayi yang sedang dalam proses pembentukan. Sangat jarang kita bisa menyaksikannya beraksi. Si bayi sudah berukuran 3 kali lebih besar dari Jupiter, planet terbesar di tata surya. Ini merupakan bagian dari sistem yang berjarak 400 tahun cahaya, telah bertumbuh selama 5 juta tahun, mengunyah gas dan debu dari piringan di sekeliling bintang induknya seperti prasmanan kosmik. Tapi ketika para astronom memeriksa zat-zat kimia di atmosfer planet ini dengan menggunakan teleskop besar di Hawaii, hasilnya tidak sesuai. Mereka mengamati karbon monoksida dan air yang bisa membantu mengetahui berapa banyak karbon dan oksigen yang melayang-layang di atmosfer. Ternyata campuran kimiawi planet ini tidak sesuai dengan materi yang ada di piringan tempat ia terbentuk. Ini merupakan masalah besar karena bertentangan dengan apa yang selama ini diketahui oleh para ilmuwan tentang bagaimana planet-planet seharusnya terbentuk. Planet seharusnya terbentuk dari gumpalan gas dan debu yang saling bertabrakan dan menempel. Seiring waktu, gumpalan-gumpalan itu akan terbentuk menjadi planet yang utuh, dan jika itu benar, maka planet dan gas di sekelilingnya seharusnya memiliki materi yang sama secara kimiawi. Tapi PDS 70b melakukan hal yang berbeda, jadi para ilmuwan mengajukan 2 ide untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Mungkin saja terbentuk dari materi padat seperti debu dan es, bukan hanya gas di dalam piringan. Materi padat itu memiliki karbon dan oksigen yang terperangkap di dalamnya, jadi pada saat materi itu meleleh dan masuk ke dalam planet, ia sudah mengubah komposisi kimianya. Atau gas di dalam piringan itu mengandung lebih banyak karbon setelah planet terbentuk. Untungnya ada planet lain di sistem yang sama, PDS 70C, dan para ilmuwan berharap dengan memeriksanya, mereka bisa mengetahui kebenarannya. Perburuan eksoplanet dan bentuk kehidupan yang menarik di suatu tempat di luar sana, di bentangan alam semesta yang luas, masih terus berlanjut. Tidak ada kata berhenti di sini. Pada dasarnya, kita sedang mencari bumi kedua, planet yang mirip dengan rumah kita dan tempat kita akhirnya bisa menemukan teman di luar angkasa. Kita tidak pilih-pilih, bentuk kehidupan apapun bisa, bahkan organisme seukuran bakteri sekalipun.
dan pencarian ini sebagian besar dilakukan di zona Lake Huni di sekeliling bintang-bintang lain. Kita juga menyebutnya zona Goldilocks. Zona ini merupakan area yang kondisinya pas untuk keberadaan air dalam bentuk cair, baik di permukaan planet maupun di permukaan bulan. Semakin panas sebuah bintang, semakin banyak ruang yang bisa kita jelajahi karena zona Lake Huni tersebar jauh. Dan dalam hal ruang angkasa tanpa batas yang belum banyak kita ketahui, ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Makanya, kita menjadi penggemar katai merah. Ada ratusan miliar bintang di galaksi kita dan mungkin sekitar 80% di antaranya adalah katai merah. Bintang-bintang kecil ini jauh lebih dingin daripada matahari. Artinya, zona Lake Huni bintang-bintang ini jauh lebih kecil dan lebih dekat dengan bintang, sehingga kita lebih tahu di mana harus mencari planet. Planet-planet itu mengitari bintang induknya, dan pada suatu saat, bingo, dapat! Planet-planet itu melintas di depan bintang dan menghalangi sebagian cahayanya. Teleskop ruang angkasa Kepler telah membantu kita menemukan ribuan planet dengan metode ini, dan sebagian besar planet-planet tersebut mengorbit bintang katai merah. Sebagian dari planet-planet tersebut berukuran sama dengan bumi dan banyak di antaranya punya air hampir 25 kali lebih banyak daripada bumi. Mari kita lihat planet-planet yang ditemukan para ilmuwan. Aku mau menunjukkan sesuatu yang istimewa. Kamu sudah pernah mendengar tentang bumi super kan? Lebih masif dari bumi, lebih ringan dari Neptunus dan terbuat dari batuan, gas atau campuran keduanya. Beberapa di antaranya punya atmosfer yang tebal, sementara yang lain punya atmosfer yang tipis atau tidak ada sama sekali. Kamu mungkin juga pernah tahu soal Neptunus Mini. Planet-planet ini hampir sebesar Neptunus dan tidak seperti planet gas raksasa pada umumnya. Planet-planet ini punya inti yang padat. Dengan begitu, planet-planet ini bisa mendukung atmosfer yang padat dengan air dan beberapa bahan kimia lain yang diperlukan untuk kehidupan. Ada juga Jupiter yang panas, yang lumayan keren, tapi kalau jauh dari kita. Kamu tahu tetangga menyebalkan dan aneh yang nggak bisa kamu singkirkan atau kamu nggak tahu apa yang akan mereka lakukan? Ya, seperti itulah Jupiter yang panas, dengan gravitasi kuat yang bisa mengganggu kestabilan orbit planet-planet lebih kecil atau benda-benda angkasa lainnya dalam sistem. Kalau kita punya tetangga seperti itu, akan ada lebih banyak komet dan asteroid yang menabrak permukaan Jupiter. Untungnya, Jupiter kita adalah tetangga yang baik dan damai yang mengurusi urusannya sendiri, setidaknya untuk saat ini. Tapi, mari kita tinggalkan dulu planet-planet ini dan planet-planet lain di luar sana. Bayangkan kamu sedang berkeliling dengan pesawat ruang angkasa dan menemukan bola mata raksasa yang melayang-layang di kegelapan ruang angkasa dan menatap bintang pusat tata surya. Ini bukan monster. Semoga aja teman ruang angkasa yang akan kita temui di masa depan gak sebesar dan semenakutkan itu. Jadi, dia ini gak akan berkedip atau menoleh ke arahmu saat kamu mendekat. Ini sebenarnya adalah sebuah planet, sedikit aneh, tapi tetap keren banget. Dan ya, tebakanmu benar, kita menyebutnya planet bola mata. Planet bola mata ternyata sangat umum ditemukan. Selain itu, beberapa planet normal juga berpotensi menjadi planet bola mata. Planet bola mata terbentuk saat materi dan debu terakumulasi di sekeliling bintang dan berangsur-angsur berubah menjadi objek padat. Benda itu mulai berputar. Seiring waktu, gravitasi bintang menarik planet dan memperlambat rotasinya hingga akhirnya planet terkunci pasang surut. Artinya, satu belahan planet selalu menghadap ke arah bintang, sedangkan belahan lainnya selalu berada dalam kegelapan. Kita juga punya contoh bagus fenomena ini di dekat kita. Bulan mengelilingi bumi sebulan sekali. Dibutuhkan waktu yang sama untuk berputar satu kali pada porosnya. Dengan begitu, kita selalu melihat wajah bulan yang sama. Siapa tahu, mungkin sisi lainnya lebih cantik. Ya, kalau kamu suka kawah dan semacamnya. Jadi, salah satu hal yang paling menarik dari planet bola mata adalah penampakannya. Kalau ada air di permukaannya, sisi yang menghadap ke bintang akan memiliki samudra biru yang jernih dan terang. Samudra yang ingin kita kunjungi jika kita berkesempatan berlibur ke luar angkasa. Dan sisi yang satunya lagi lebih cocok untuk para petualang yang menyukai lingkungan keras dan menantang. Karena berada dalam kegelapan yang konstan, kemungkinan besar planet ini akan sangat dingin dan tertutup es.
kita telah menemukan begitu banyak planet di luar tata surya dalam 30 tahun terakhir. Tentu saja bumi super sangat menarik. Tampaknya banyak di antaranya yang tidak begitu menyenangkan karena dilapisi kabut tebal dan berawan. Artinya, lebih sulit untuk menemukan kehidupan di sana. Tapi sebagian ilmuwan masih menganggap planet-planet tersebut sebagai tempat yang menjanjikan untuk menemukan kehidupan di luar tata surya. Bumi super bola mata bisa jadi awal yang baik. Planet-planet ini mungkin diselimuti lautan yang luas. Di bagian yang dingin, sisi di mana malam abadi berlangsung, kamu akan mengalami kondisi kutub. Ngelihatnya aja, aku udah ngerasa kedinginan. Tapi sisi siang harinya ini favoritku. Ditambah lagi, kayaknya menjanjikan dalam hal menemukan kehidupan. Ya, dengan sinar matahari, samudra dan sebagainya itu. Salah satu contoh bagus tempat para ilmuwan mencari kehidupan adalah sebuah bumi super bola mata yang terletak di zona Laikhuni bintang terdekat tata surya kita, yaitu Proxima b. Sisi siang hari di planet ini mungkin saja memiliki kondisi dan atmosfer yang mendukung suatu bentuk kehidupan. Bisa jadi ada lautan luas dan dalam yang menutupi permukaannya. Mungkin saja lautan itu sangat asin, tapi bentuk kehidupan masih bisa bertahan di sana. Lihat aja laut mati di bumi kita. Laut mati itu asin sekali, tapi beberapa bakteri masih bisa berevolusi untuk hidup di sana. Dan makhluk-makhluk itu mungkin senang-senang aja di sana, hidup dalam dunianya sendiri. Ya, mungkin laut itu nggak ramai aja karena nggak ada hewan lain. Ikan yang nggak sengaja masuk ke laut mati nggak akan bertahan lama. Jadi, sama aja ada kemungkinan bakteri atau bentuk kehidupan lain bisa hidup di lautan yang berpotensi sangat asin di Proxima b. Tapi, lautan terbuka di Proxima b bisa jadi rumit. Di sisi gelap planet ini, lautan bisa membeku dan es laut bisa hanyut ke perairan yang lebih hangat. Dengan begitu, lautan akan mendingin dan semakin banyak yang membeku, bahkan di sisi yang cerah sekalipun. Satu-satunya cara untuk mencegah pembekuan global ini adalah dengan menciptakan atmosfer yang mengandung banyak gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Atmosfer seperti ini akan memerangkap panas dari permukaan planet dan akan menahannya lepas keluar angkasa, seperti yang terjadi pada Venus, planet terpanas di tata surya. Tanpa atmosfer yang mengandung gas rumah kaca, permukaan Proxima b akan jauh lebih dingin, sehingga ada kemungkinan planet ini akan membeku. Skenario sebaliknya juga bisa terjadi. Air hangat bisa berfungsi sebagai pengangkut panas dari daerah hangat ke daerah dingin. Kita belum tahu banyak tentang kondisi planet ini. Jadi Proxima b bisa aja berubah menjadi gurun yang membeku atau menjadi Ilmuwan menemukan planet yang seharusnya tidak ada. Planet raksasa ini berhasil bertahan di sebelah bintang yang telah meledak, objek terekstrem di alam semesta, dan saat astronom meneliti, temuannya makin aneh. Objek ini mengorbit sebuah pulsar. Itu adalah inti yang runtuh yang tersisa setelah sebuah bintang masif meledak menjadi supernova. Sebuah pulsar memadatkan massa yang kira-kira setara dengan matahari kita, atau 333.000 kali massa bumi, ke dalam objek yang lebarnya hanya sekitar 12 mil. Ia berputar ratusan kali setiap detik sambil memancarkan berkas radiasi yang sangat kuat keluar angkasa. Apapun yang berada di dekatnya seharusnya mengalami nasib buruk, namun entah bagaimana sebuah planet masih ada di sana dan ukurannya pun tidak kecil. Planet raksasa ini memiliki massa kira-kira sebesar Jupiter, tetapi hampir tidak ada hal lain tentangnya yang tampak normal. Planet ini mengelilingi pulsarnya pada jarak hanya sekitar 1 juta mil. Sebagai perbandingan, bumi berada pada jarak sekitar 93 juta mil dari matahari. Karena orbitnya sangat rapat, 1 tahun penuh di dunia ini hanya berlangsung selama 7,8 jam. Gravitasi di sana begitu kuat sehingga para ilmuwan berpikir bahwa gravitasi itu secara fisik mendistorsi planet tersebut. Alih-alih berbentuk bola, dunia ini mungkin tertarik menjadi seperti lemon raksasa akibat gaya pasang surut dari pulsar. Kemudian teleskop luar angkasa James Webb memeriksa atmosfernya dan semuanya menjadi semakin aneh. Alih-alih molekul umum seperti uap air, metana, atau karbon dioksida, para astronom menemukan molekul karbon yang tidak biasa yang disebut C2 dan C3. Kita hampir tidak pernah melihat senyawa seperti itu di atmosfer eksoplanet sebelumnya. Planet ini mungkin diselimuti awan tebal yang kaya jelaga dan terbuat dari karbon. Dan jauh di bawah awan tersebut, tekanannya bisa begitu ekstrim sehingga karbon mengkristal menjadi berlian. Namun pertanyaan utamanya bahkan bukan tentang seperti apa bentuk planet itu. Pertanyaannya adalah bagaimana planet itu bisa ada sama sekali. Planet normal terbentuk di sekitar bintang muda di dalam cakram besar gas dan debu. Pulsar adalah kebalikan dari bintang muda.
Mereka meledak, membanjiri ruang angkasa dengan radiasi, dan melepaskan angin partikel yang cukup kuat untuk menghancurkan benda-benda di sekitarnya. Jadi planet yang begitu dekat seharusnya tidak ada di sana. Salah satu penjelasan yang mungkin melibatkan kelas sistem langka yang disebut Black Widow. Dalam sistem ini, pulsar perlahan-lahan mengikis pasangannya dengan radiasi dan partikel berenergi tinggi. Selama jutaan tahun, objek yang lebih kecil kehilangan semakin banyak material seolah-olah sedang dimakan hidup-hidup. PSRJ 2322-2650B mungkin adalah yang selamat dari proses tersebut. Tapi ada masalah. Secara kimia, semuanya masih belum masuk akal. Para peneliti berpikir kristal karbon mungkin terbentuk jauh di dalam objek itu dan perlahan naik ke atmosfer seiring bagian dalamnya mendingin. Namun jika penjelasan itu benar, para ilmuwan seharusnya juga melihat unsur lain, terutama oksigen dan nitrogen. Kita bahkan tidak tahu sebenarnya apa objek ini. Sebagian dari objek ini berperilaku seperti sebuah planet. Sebagian lagi menyerupai sisa-sisa bintang besar dan satu bagian lainnya sama sekali tidak cocok dengan kategori apapun yang dikenal. Jadi untuk saat ini, satu hal yang jelas, PSRJ 2322-2650B tidak sesuai dengan aturan apapun dan tidak ada yang tahu harus berbuat apa dengannya. Perhatian penduduk bumi, ya itu termasuk kamu. Para ilmuwan telah menemukan anggota baru tata surya. Kita secara resmi memiliki planet Katai baru yang mengorbit jauh di luar Neptunus. Tapi bukan hanya itu, meskipun kecil dan biasa-biasa saja, objek yang dinamai 2017 OF201 ini, aku tahu namanya konyol, mungkin menyimpan informasi penting tentang spekulasi keberadaan planet 9. Atau lebih tepatnya, penemuan ini merusak kesenangan karena alih-alih membantu kita menemukan planet 9, penemuan ini justru menjadi bukti nyata pertama bahwa teori planet besar ke-9 hanyalah teori. Tapi apa sebenarnya planet Katai itu dan mengapa penemuan ini sangat penting? Pada awal abad ke-21, para peneliti mendapatkan teleskop yang lebih baik dan mulai menemukan objek langit yang lebih kecil dan lebih aneh. Dimulai dengan Eris pada tahun 2003, namun penemuan benda-benda serupa lainnya menyebabkan Pluto kehilangan statusnya sebagai planet yang sebenarnya. Untuk bisa menyandang nama planet, sebuah batu angkasa harus memenuhi 3 syarat. Harus mengorbit matahari, bukan planet lain seperti halnya bulan, ukurannya harus cukup masif agar gravitasinya bisa membuatnya bulat, dan harus memiliki gravitasi yang dominan di orbitnya. Dengan kata lain, sebuah objek harus bisa menyingkirkan sebagian besar objek lain yang ada di jalurnya dengan cara menyerapnya, melontarkannya, atau mempengaruhinya dengan cara lain, seperti membayar mereka. Hanya bercanda. Bayangkan sebuah truk raksasa yang kuat melaju di jalurnya sendiri, menyingkirkan mobil-mobil yang lebih kecil. Kedengarannya seperti perjalananku ke kantor. Meskipun Pluto mengorbit matahari dan memiliki bentuk elips yang dibutuhkan, Pluto berada di sabuk Kuiper, sebuah area yang penuh dengan objek-objek es. Karena orbitnya yang tidak jelas, para peneliti menyadari bahwa Pluto tidak jauh berbeda dengan benda-benda serupa lainnya yang dikenal sebagai objek Transneptunus atau TNO. Ada lebih dari 5.000 TNO yang diketahui di luar sana, tapi hanya 1.000 yang diberi nomor secara resmi, yang berarti mereka sudah cukup dipelajari untuk dikonfirmasi orbitnya. Disinilah letak menariknya. Beberapa waktu lalu, para ilmuwan melihat sebuah pola. Banyak dari planet-planet kecil ini memiliki jalur dan kemiringan yang sama. Hal ini mengilhami sebuah teori bahwa objek-objek tersebut dipengaruhi oleh planet 9 yang masih belum ditemukan, juga dikenal sebagai planet X. Planet super yang diusulkan memiliki massa 5-10 kali lebih besar daripada massa bumi. Planet ini akan mengorbit jauh di pinggiran, mungkin sejauh 75 miliar kilometer, dan seperti dalang yang tidak terlihat, memanipulasi orbit TNO dengan gravitasinya. Sebagian dari objek-objek tersebut diklasifikasikan sebagai objek Transneptunus Extreme atau Extreme Transneptunian Objects, atau yang biasa disingkat ETNO. ETNO adalah planet minor dengan jarak rata-rata setidaknya 22 miliar kilometer dari matahari. Planet-planet ini memiliki orbit eksentrik yang tidak bisa dijelaskan oleh gravitasi Neptunus, Uranus, Saturnus, atau Jupiter. Hal ini membuat beberapa ilmuwan menyimpulkan bahwa planet X pasti ada di luar sana. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya TNO yang ditemukan,
Para ilmuwan mulai menyadari kalau objek-objek yang baru ditemukan itu tidak mengikuti pola yang sudah ada sebelumnya. Banyak TNO dan etno yang ditemukan dalam 5-6 tahun terakhir tidak memiliki parameter orbit yang sama. Dari 6.000 objek yang ditemukan mengorbit pada jarak 4,5 miliar kilometer dari matahari, sebagian besar tidak menunjukkan tanda-tanda dipengaruhi oleh planet tersembunyi. Meskipun demikian, para ilmuwan masih ragu-ragu untuk mengakui bahwa planet X hanyalah angan-angan. Tidak hanya menemukan sesuatu yang baru yang menarik, tapi planet seperti itu juga bisa melindungi kita dengan menarik asteroid dari luar angkasa. Planet ini bisa membantu menjelaskan mengapa tata surya kita terlihat sangat berbeda dari planet-planet lainnya, di mana bumi super dan Neptunus mini biasa ditemukan. Bahkan penemuan ini bisa memecahkan bagaimana tata surya terbentuk, bagaimana objek-objek tersebar dan apa yang masih bersembunyi di kegelapan. Menemukan planet 9 tidak hanya keren, tapi juga bisa mengubah semua yang kita ketahui tentang tata surya. Namun dengan ditemukannya 2017 OF201, sebenarnya itu masih merupakan sebuah nama kecil. Kita sebut saja OPI mulai sekarang. Dengan ditemukannya OPI, seluruh teori planet 9 tampaknya berada di ujung tanduk. Jadi, apa yang membuat OPI begitu istimewa dan bagaimana pengaruhnya terhadap ide di balik planet 9? Anggota tata surya yang baru ditemukan ini diperkirakan berdiameter sekitar 690 km. Ukuran ini menempatkannya dalam kategori planet Katai. Tentu saja lebih besar daripada objek Trans-Neptunus lainnya, tapi masih sekitar sepertiga ukuran Pluto. Yang paling menonjol adalah orbitnya yang memanjang mengelilingi matahari. Dibutuhkan setidaknya 25.000 tahun untuk menyelesaikan satu kali revolusi. Orbitnya membawanya sedekat 6,7 miliar kilometer dari matahari, yang mirip dengan jarak Pluto dan memanjang hingga 239 miliar kilometer pada titik terjauhnya. Artinya, ia melintasi sabuk Kuiper dan mendekati batas dalam awan Oort. Orbit ini tidak hanya sangat panjang, tapi juga sangat eksentrik, membentang seperti oval yang panjang. Hal ini menempatkannya dalam kelompok objek langka yang melakukan perjalanan ke bagian terjauh dari tata surya kita. Meskipun ada objek-objek yang memiliki periode orbit yang lebih panjang, seperti komet-komet yang berasal dari awan Oort, tapi ukurannya jauh lebih kecil daripada planet Katai yang baru saja ditemukan ini. Namun meskipun ukurannya relatif besar untuk objek yang begitu jauh, OPI masih tidak terdeteksi. OPI menghabiskan sebagian besar waktunya tersembunyi dari pandangan bumi, jauh dari tata surya bagian dalam, dan terlalu redup untuk bisa dilihat oleh teleskop-teleskop yang ada saat ini. Bahkan para astronom memperkirakan OPI hanya terlihat sekitar 1% dari 25.000 tahun orbitnya. Sebenarnya, planet Katai baru ini pernah berada paling dekat dengan matahari pada tahun 1930, di tahun yang sama ketika Pluto ditemukan, tapi planet ini lolos dari pengamatan. Tidak ada yang melihatnya saat itu, dan baru ditemukan pada bulan Mei 2025 secara tidak sengaja. Dengan menggali data yang diarsipkan dari teleskop yang tersedia untuk umum, para peneliti mengumpulkan lokasinya dari 19 gambar terpisah yang diambil selama 7 tahun. Pekerjaan detektif yang mengesankan. Jadi apa artinya semua ini bagi planet X? Foto-foto yang diarsipkan menunjukkan kalau orbit objek ini tidak cocok dengan pengelompokan orbit yang sebelumnya digunakan untuk mendukung hipotesis planet 9. Planet ini tidak termasuk dalam kelompok yang sama dengan etno lainnya, dan yang lebih penting lagi, jika planet tersembunyi benar-benar menarik benda-benda langit, OPI seharusnya sudah terlempar keluar dari tata surya jutaan tahun yang lalu. Jika planet 9 berada di tempat yang kita duga dan memiliki massa seperti yang diperkirakan, maka orbit OPI saat ini tidak akan bertahan lama. Orbitnya mungkin akan berubah atau bahkan hancur dalam waktu sekitar 100 juta tahun. Akan tetapi orbitnya tampak stabil dan tidak terganggu, yang mengindikasikan bahwa orbitnya sudah seperti ini sejak lama. Tapi tunggu dulu, kamu pasti bertanya-tanya, jika orbit misterius OPI tidak disebabkan oleh planet raksasa yang tidak terlihat, lalu apalagi yang menyebabkannya? Ruang angkasa penuh dengan kejutan, dan gravitasi tidak hanya dimiliki oleh planet-planet. Salah satu dugaannya adalah bahwa orbit OPI merenggang dari waktu ke waktu akibat pasang surut galaksi. Seperti halnya bulan yang menarik lautan di bumi,
Galaksi Bima Sakti juga menarik semua benda di tata surya dengan lembut. Tarikannya lambat dan stabil, tapi jika kamu berada cukup jauh, seperti OPI, tarikan lembut itu bisa memutar orbitmu selama jutaan tahun. Penjelasan lain yang mungkin adalah bintang yang melintas itu mungkin sudah lama berada di tata surya, terutama pada masa pembentukannya. Ketika matahari masih muda dan dikelilingi bintang-bintang yang baru lahir, ada bintang yang melintas cukup dekat sehingga memberikan dorongan gravitasi pada objek-objek di luarnya. Ya, jadi planet dengan dua matahari, seperti Tatooine dari Star Wars, dulu terdengar seperti fantasi belaka. Selama puluhan tahun, para ilmuwan percaya sistem ini terlalu tidak stabil untuk ada. Dua bintang yang menarik sebuah planet seharusnya melontarkannya ke luar angkasa atau menjatuhkannya ke salah satu matahari. Namun, ternyata alam semesta punya aturan sendiri. Astronom menemukan planet yang tenang mengorbit dua bintang seolah hal biasa. Planet ini lebih dekat dengan bintang induknya dibanding planet lain dalam sistem biner yang pernah dilihat astronom. Nah, pencitraan langsung berarti mereka melihat cahaya planet itu bukan hanya bayangannya. Seluruh sistem ini berjarak sekitar 446 tahun cahaya. Jadi cahaya yang kita lihat hari ini berangkat sebelum manusia membangun kota modern. Monster luar angkasa ini kira-kira 6 kali masa Jupiter. Dan yang lebih mengejutkan, planet ini baru berusia sekitar 13 juta tahun. Itu terdengar sangat tua sampai Anda melihat gambaran yang lebih luas. Bumi berusia sekitar 4,6 miliar tahun, yang membuat planet ini pada dasarnya bayi yang baru lahir dalam istilah kosmik. Dua matahari dari monster ini saling mengorbit dengan sangat cepat dan menyelesaikan satu putaran penuh hanya dalam 18 hari bumi. Itu berarti gravitasi mereka terus berubah, menarik ruang di sekitar mereka seperti mesin cuci kosmik. Meski begitu, planet ini tetap terkunci di jalurnya sehingga butuh 300 tahun bumi untuk menyelesaikan satu orbit. Jadi tidak ada yang sepenuhnya mengerti bagaimana planet ini terbentuk pada awalnya. Saat dua bintang saling mengorbit sedekat ini, gravitasi mereka biasanya mencabik-cabik materi pembentuk planet sebelum sesuatu yang besar terbentuk. Ilmuwan baru menemukan beberapa lusin planet seperti ini sejauh ini, dan itu belum cukup untuk menyusun cerita lengkapnya. Untuk memecahkan misteri ini, mereka butuh lebih banyak data. Temuan menarik lainnya adalah planet yang tergang gravitasi hingga berbentuk lemon, bukan bola. Planet ini sangat berbeda dengan dunia biru hijau tenang yang biasa kita lihat di film-film luar angkasa. Dia mengorbit sebuah pulsar yang pada dasarnya adalah mayat sebuah bintang. Saat bintang masif mati, ia runtuh menjadi objek yang sangat padat yang berputar sangat cepat dan memancarkan radiasi seperti mercusuar kosmik. Berada di dekat salah satunya berarti berakhir sudah bagi benda padat apapun, namun planet ini tetap bertahan, meski nyaris tidak. Gravitasi meregangkannya, menarik lebih kuat pada sisi yang menghadap pulsar daripada sisi jauhnya, seperti permen karet kosmik. Dan disinilah segalanya menjadi sangat meresahkan. Saat para ilmuwan menganalisis atmosfer planet ini, mereka tidak menemukan air atau oksigen. Mereka menemukan helium dan karbon murni. Tanpa awan, tanpa lautan, tanpa peluang adanya kehidupan. Menurut semua yang kita ketahui tentang pembentukan planet, dunia ini seharusnya tidak ada sama sekali. Jadi ini mungkin bukan planet dalam pengertian normal. Ini bisa jadi inti bintang yang terkoyak, meninggalkan sesuatu yang terjebak di antara planet dan mayat bintang. Itu tren yang cukup menakutkan. Batas antara planet dan bintang semakin tidak jelas. Dan bicara soal yang menakutkan, kenalkan yang satu ini. Sistem ini berada di sekitar dua bintang Katai merah. Kedua bintang ini saling mengorbit pada jarak yang mirip dengan jarak Jupiter dari matahari. Ilmuwan menemukan dua planet seukuran bumi dan mungkin yang ketiga di dekat bintang itu. Satu planet mengorbit hanya dalam 2 hari, yang lain butuh sekitar 3,5 hari. Planet kandidat itu mengorbit bahkan lebih cepat lagi. Sebagai gambaran, planet-planet ini berjarak kurang dari 2 juta mil dari bintangnya. Bulan Dewa berjarak sekitar 1/4 juta mil dari bumi, jadi ya, dunia-dunia ini sangat dekat. Saat mereka menggabungkan data dari teleskop luar angkasa dan darat, para astronom menyadari bahwa mereka sedang melihat sesuatu yang benar-benar baru, planet yang transit atau melintas di depan kedua bintang. Kebanyakan planet dalam sistem bintang ganda hanya mengorbit satu bintang, dan susunan ini seharusnya tidak bertahan lama menurut hukum fisika. Tapi planet-planet ini tetap ada, dengan tenang melanggar aturan tersebut.
Jadi yang satu, ini membuktikan bahwa pembentukan planet bekerja dengan cara yang masih belum sepenuhnya kita pahami. Dan luar angkasa jelas senang mengacaukan ekspektasi kita. Sekarang mari kita tingkatkan kengeriannya sedikit lagi. Para astronom membuat peta 3 dimensi pertama dari sebuah planet di luar tata surya kita. Dan bukan sembarang planet, yang satu ini sangat panas, hingga benar-benar mencabik-cabik molekul air. Saat planet itu bergerak di belakang bintangnya, James Webb mengamati perubahan kecil pada cahaya bintang pada warna atau panjang gelombang yang berbeda. Beberapa warna diserap oleh uap air, yang lainnya tidak. Dengan menyatukan semua info itu, para ilmuwan mengetahui suhu pada ketinggian dan lokasi yang berbeda di atmosfer planet tersebut, dan begitulah cara mereka mengetahui bahwa bagian dari atmosfernya memanas hingga hampir 5.000 derajat Fahrenheit, lebih panas dari lava cair. Planet yang sangat panas ini berjarak sekitar 400 tahun cahaya dan beratnya sekitar 10 kali lipat dari Jupiter. Ia melesat mengelilingi bintangnya hanya dalam waktu 23 jam. 1 tahun di sana pada dasarnya adalah 1 hari, dan karena jaraknya sangat dekat, suhunya menjadi sangat tinggi. Angin berusaha mentransfer panas ke sekitarnya, tapi gagal total. Atmosfer WASP-B minim air dan justru kaya karbon monoksida. Astronom dulu percaya air seharusnya banyak di atmosfer planet raksasa. Dunia ini membuktikan bahwa air adalah pilihan, bukan jaminan. Sekarang dunia magma adalah bukti sempurna lainnya untuk hal itu. Ada sekelompok besar planet yang disebut sub-Neptunus, planet yang lebih besar dari bumi tapi lebih kecil dari Neptunus. Untuk sementara waktu, beberapa ilmuwan berharap dunia-dunia ini adalah planet Haitian yang tertutup samudra air atau es yang dalam, terbungkus dalam atmosfer yang tebal. Salah satu contoh terkenalnya adalah K218. Atmosfernya menunjukkan metana dan karbon dioksida, tapi hampir tidak ada amonia. Tapi ternyata lava juga melarutkan amonia, jadi hilangnya amonia sama sekali tidak membuktikan adanya air. Itu bisa berarti planet tersebut memiliki samudra magma global sebagai gantinya. Para peneliti memodelkan bagaimana planet-planet ini memanas, mendingin, dan berevolusi seiring waktu. Mereka mengajukan pertanyaan sederhana. Apakah planet-planet ini pernah cukup dingin untuk berhenti menjadi dunia lava? Dan jawabannya adalah hampir tidak pernah. Saat mereka menguji ribuan sub-Neptunus yang diketahui, mereka mengatakan hampir semuanya kemungkinan adalah dunia lava, bukan dunia air. Sederhananya, planet-planet ini tidak menghirup uap air, mereka menghirup uap batu. Atmosfer mereka berasal dari magma yang mendidih, bukan penguapan samudra, dan itu mengubah segalanya. Banyak dunia yang dulu kita labeli mungkin layak huni berubah menjadi pemandangan neraka saat Anda menghitung angkanya dengan jujur. Dan itu berarti luar angkasa tidak menyembunyikan klon bumi, melainkan memproduksi masal tungku dan jenis monster lainnya. Ambil contoh si jagoan ini, jaraknya hanya sekitar 64 tahun cahaya, yang sangat dekat dalam istilah kosmik dan merupakan Jupiter panas terdekat dengan bumi. Dari jauh, ia terlihat menakjubkan. Kelereng biru tua yang mulus mengapung dengan damai di luar angkasa. Tapi warna itu menyembunyikan sesuatu yang benar-benar brutal. Di planet ini, hujan kaca turun secara menyamping. Angin menderu melintasi atmosfer dengan kecepatan sekitar 5.400 mil per jam. Cukup cepat untuk mencabik-cabik apapun seketika. Warna biru berasal dari partikel kecil silikat, bahan pembuat kaca, yang melayang di udara. Suhu permukaan planet mencapai sekitar 2.400 derajat Fahrenheit, cukup panas untuk melelehkan batu. Panas itu mengubah silika tersebut menjadi serpihan kaca mikroskopis yang mencambuk planet ini seperti alat semprot pasir di seluruh dunia. Berdiri di sana tidak akan terasa sakit. Anda tidak akan bertahan cukup lama untuk merasakannya. Lalu ada planet tergelap yang pernah ditemukan. Ia memantulkan kurang dari 1% cahaya yang mengenainya. Yaya lebih gelap dari batu bara, lebih gelap dari cat hitam. Cahaya menghilang begitu saja ke dalamnya, tidak semua planet mempedulikan bintang sama sekali. Astronom menemukan planet pengembara, dunia yang terlempar dari sistemnya. Planet kesepian ini hanyut di angkasa yang gelap gulita, membeku tanpa matahari terbit lagi. Kini, semua ini membuktikan alam semesta kita tidak dirancang untuk kehidupan. Hidup bertahan meski tanpa alam semesta, bukan karenanya. Bumi tidaklah umum. Ya beruntung, kita baru berada di awal era penemuan ini. Setiap tahun, teleskop baru memperjelas gambaran itu, dan gambaran itu pun menjadi semakin aneh. Makin jelas kita memandang alam semesta, makin tak mirip imajinasi kita, inilah kenyataan paling meresahkan. Apakah kamu pernah dengar tentang planet 9? Bukan Pluto. Kita sedang membicarakan sesuatu yang bersembunyi di pinggiran tata surya. Sebuah planet misterius yang ada di tata surya kita, tapi belum kita temuin.
Sudah mencarinya selama bertahun-tahun. Tapi akhirnya, sepertinya para ilmuwan menemukan kunci untuk memecahkan misteri ini. Planet 9 adalah planet hipotetis. Para astronom udah lama memburunya, tapi planet ini begitu sulit ditemukan sehingga mereka hanya bisa mengumpulkan sedikit informasi tentang kemungkinan karakteristiknya. Satu hal yang kita tahu, planet 9 haruslah dunia yang sangat besar, mungkin hingga 10 kali massa bumi. Itu planet yang benar-benar besar. Planet ini juga diduga sebagai pengembara yang jauh, berada di suatu tempat antara Neptunus dan Pluto. Beberapa ilmuwan berpikir bahwa planet 9 mungkin sebenarnya adalah mini Neptunus dengan atmosfer tebal yang berisi gas dan inti berbatu. Yang lain berspekulasi bahwa planet ini bisa jadi dunia es dengan permukaan padat yang membeku dan lapisan tebal gas hidrogen serta helium. Tentu aja, karena kita belum benar-benar menemukan planet 9, kita belum bisa memastikan seperti apa wujudnya. Kita bahkan belum yakin apakah planet itu benar-benar ada. Ada yang bilang itu cuma mitos, seperti peri gigi atau kelinci Paskah. Tapi yang lain yakin kalau planet itu memang ada di luar sana, entah di mana. Dan pada akhirnya, kita juga belum sepenuhnya yakin apakah planet 9 itu benar-benar sebuah planet. Bisa jadi itu adalah jenis lubang hitam yang spesial atau sepenuhnya terbuat dari materi gelap. Pencarian planet 9 dimulai pada awal abad ke-21 ketika sekelompok astronom menyadari ada sesuatu yang tidak beres di bagian terluar tata surya kita. Mereka memperhatikan bahwa beberapa objek jauh yang dikenal sebagai objek Transneptunus berperilaku dengan cara yang tidak terduga. Objek Transneptunus atau TNO itu seperti versi kosmik dari barang-barang di belakang kulkasmu yang udah kamu lupakan bertahun-tahun. Mereka adalah benda-benda kecil dan bersalju yang berada di sabuk Kuiper di luar Neptunus. Jadi para ilmuwan memperhatikan kalau benda-benda ini mulai berperilaku aneh. Awalnya mereka mengira itu cuma kebetulan. Tapi setelah mereka menyelidiki lebih dalam, mereka mulai curiga kalau ada planet ke-9 yang bersembunyi di luar sana. Kenapa kita belum menemukannya? Kamu tanya. Nah, mungkin karena orbit planet 9 yang aneh. Semua 8 planet lainnya mengelilingi matahari di bidang yang kurang lebih sama seperti cakram datar. Namun, orbit teman hipotetis kita ini berbeda. Orbitnya mungkin miring dan bergerak ke arah yang berbeda dibandingkan planet-planet lain. Orbitnya juga mungkin memanjang seperti oval, bukan hampir bulat seperti biasanya. Karena hal ini, planet 9 mungkin menghabiskan sebagian besar waktunya jauh dari matahari. Seperti seorang introvert sejati, planet ini hanya mendekati bagian dalam tata surya setiap beberapa ribu tahun sekali. Hal ini membuatnya sangat redup dan sulit untuk ditemukan. Jadi satu-satunya cara kita mungkin menemukannya adalah dengan mempelajari efek gravitasi yang ditimbulkannya pada tata surya kita. Dan ini bukan pertama kalinya para astronom mencari planet baru. Pada abad ke-19, pernah ada perburuan serupa untuk planet hipotetis yang disebut planet X. Tapi kali ini, mereka dipersenjatai teknologi lebih canggih dan selera humor yang lebih baik. Mereka menyebut buruan misterius ini planet 9. Nama itu lebih catchy dibanding planet X. Mereka bahkan membuat tagar Pluto Lives. Itu adalah referensi pada fakta bahwa Pluto telah dikeluarkan dari geng planet dan beberapa astronom sangat ingin menemukan planet baru untuk menggantikan posisinya. Tapi pencarian planet 9 bukanlah tugas yang mudah. Ini seperti mencoba mencari kaos kaki yang hilang di keranjang cucian sebesar stadion sepak bola. Jaraknya sangat jauh dan cahayanya sangat redup. Bahkan teleskop paling kuat pun nggak bisa melihatnya. Sebagai gantinya, para astronom harus mengandalkan bukti tidak langsung seperti orbit aneh TNO untuk mencoba mencari tahu di mana letaknya. Beberapa ilmuwan bahkan menduga bahwa planet ini mungkin adalah planet pengembara liar yang bisa menjelaskan kenapa sangat sulit ditemukan. Tapi mereka belum menyerah sampai hari ini. Mereka menyisir langit dengan segala macam teleskop canggih dan algoritma mutakhir untuk mencoba menemukan planet yang sulit ditangkap ini. Dan jangan khawatir, manusia penasaran karena sepertinya setelah bertahun-tahun penelitian, kita mungkin akhirnya menemukan kunci untuk memecahkan misteri ini. Astronom Man Ho Chan dari Hong Kong punya sebuah teori. Ia percaya bahwa planet 9 bisa aja memiliki banyak bulan.
Benar sekali, bukan hanya planet raksasa yang bersembunyi di kedalaman luar angkasa, tapi juga agak suka menimbun. Bulan-bulan emang sedang tren di bagian luar tata surya. Faktanya, hampir setiap planet di sini punya setidaknya satu bulan, kecuali Merkurius dan Venelos. Bumi cuma punya satu, agak sedih juga kalau dipikir-pikir. Bahkan benda-benda yang bukan planet seperti Pluto pun punya setidaknya beberapa bulan. Agak nggak adil ya. Ngomong-ngomong, maka dari itu, ayo kita pilih bulan bersama planet 9. Wilayah antara sabuk Kuiper yang penuh batuan dan awan Oort, tempat planet ini diperkirakan berada, sangat cocok untuk mencari bulan. Chan menghitung dan menyimpulkan akan aneh jika planet misterius ini tidak punya satelit. Menurutnya, objek sebesar planet 9 bisa menjerat setidaknya 20 TNO berukuran hampir 90 mil. Jadi, planet misterius ini sedang main Pokemon kosmik dengan benda-benda itu. Bagaimana jika planet 9 memang punya bulan? Apa itu berpengaruh? Tentu saja. Bulan-bulan itu bisa memberi petunjuk tidak langsung untuk menemukan lokasi planet misterius ini. Sekarang mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana cara melihat bulan-bulan mungil itu di tengah kosmos? Bukan berarti mereka bakal melambain bendera raksasa atau memutar lagu Beyonce biar kita ngeh. Nah, ternyata kuncinya ada pada sesuatu yang disebut pemanasan pasang surut. Pemanasan pasang surut mungkin terdengar kayak tren olahraga baru, tapi ini benar-benar fenomena ilmiah. Fenomena ini terjadi ketika dua benda langit berada sangat dekat satu sama lain. Jadi begini, pasang surut itu bukan cuma soal naik turunnya air laut, tapi juga akibat gravitasi yang menarik planet atau bulan secara tidak merata. Ketika sebuah planet dan bulan cukup dekat satu sama lain, gravitasi mereka saling tarik-menarik, membentuk semacam bentuk bola lonjong. Dan saat benda-benda langit ini bergerak mengelilingi satu sama lain, bentuknya berubah-ubah dan menghasilkan gesekan di dalamnya, yang kemudian memunculin panas. Wah, siapa sangka planet 9 bisa punya rutinitas olahraga juga. Mungkin sebaiknya kita mulai memanggilnya planet gym aja. Ngomong-ngomong, kalau planet 9 punya bulan, tarikan gravitasi dari bulan-bulan itu akan membuat bentuknya terus berubah dan menghasilkan panas dalam prosesnya. Dan kita mungkin bisa mendeteksi planet misterius ini lewat panas yang dihasilkan oleh bulan-bulannya. Meskipun planet itu tidak memancarkan sinyal lain. Tapi sebelum kamu terlalu bersemangat, menemukan mereka itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Mereka sangat kecil dan akan berada sangat jauh dari kita. Tapi ya, nggak ada penemuan berharga yang datang dengan mudah kan? Para ilmuwan optimis bahwa dengan teknologi yang tepat mereka bisa menemukan tanda-tanda ini. Akan lebih mudah bagi kita untuk menemukannya dengan alat-alat canggih seperti teleskop modern. Bicara soal teman keren kan? Memang proses menemukannya mungkin sulit dan memakan waktu, tapi potensi keuntungannya sangat besar. Menemukan planet ini bisa menjelaskan banyak perilaku aneh yang diamati pada TNO, sabuk Kuiper, dan wilayah sekitarnya. Seperti yang udah kita sebutkan, mereka belakangan ini bertingkah sangat aneh, miring, dan berbaris dengan cara yang mencurigakan. Kalau planet ini ternyata tidak benar-benar ada, kita masih harus mencari tahu apa penyebab perilaku aneh ini. Bagaimanapun juga, pencarian planet 9 adalah salah satu pencarian paling seru dan menarik dalam astronomi modern. Ini seperti perburuan harta karun kosmik dan semua orang diundang untuk ikut bersenang-senang. Jadi, ambil teleskopmu dan ayo berburu planet. Siapa tahu, mungkin kita akan menemukannya lebih cepat dari yang kita kira.